Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai pelajaran malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita ada di kelas sosiologi ya. Karena yang lain sudah pertemuan ke-8 ya. Namun sosiologi sekarang baru pertemuan ke-7 nih, Jadi kita ketinggalan satu pertemuan. Nah, setiap kelas kok mesti yang ada cuma Mbak Nay dan Mbak Mary. Kira-kira yang lain kemana, tahu nggak Mbak? Atau ini ya apa? Lagi Natalan jadi sibuk ya? Maksudnya karena banyak tamu gitu mungkin ya. Waalaikumsalam Mbak. Atau gimana? Udah di inbox nggak ada jawaban, jadi mungkin sibuk ya. Kelas ini punya grup nggak sih? Punya grup nggak kelas ini? Ini maksudnya gimana nih? Coba, kalau misalnya kelas geografi juga orangnya sedikit nggak Mbak? Atau misalnya kelas bahasa Cina? Kalau geografi kan gurunya kan beda gitu kan? Bukan saya gitu gurunya maksudnya. Sama ya. Berarti kalau geografi juga yang masuk biasanya juga Mbak Mer dan Mbak Nai gitu ya? Bahasa Cina pun seperti itu ya? Semua mapel paling banyak 3 orang. Jadi sebelumnya tuh saya ngajar bukan kelas ini kan. Sebelumnya saya ngajar itu kelas 10 gitu. Nah, setiap pelajaran itu ada banyak gitu. Ada 5, 6, 7 lah. Bahkan 10 gitu kan, 8 gitu. Kalau kelas ini cuma pernah sampai waktu itu cuma Mbak Nai gitu kan. Nah, itu gimana gitu. Kalau misalnya yang kelas saya ajar dulu itu rame gitu. Saya masuk grupnya pun rame gitu. Atau sibuk atau gimana gitu kelas ini ya. Nah, oke, kita masuk ke pertemuan 9, ke pertemuan 7, oke. Jadi, yang ini cuma 13 misalnya, yang kelas ini cuma 13 ya. Paling banyak masuk kelas ini tuh ada 8 lah, 7 waktu itu. Tapi kok nggak ada terus gitu. Dulu saya mikirnya kalau pelajaran bahasa Inggris biasanya banyak orangnya. Kemarin juga dikit kan? Atau sibuk gitu loh. Nah, oke lah, kita mulai pelajaran malam ini ya. Jadi kita sudah sampai ke pertemuan ke-7 mengenai sosiologi ya, sosiologi. Jadi sekarang kita membahas tentang norma, dibentuk agar terjadi hubungan manusia, masyarakat, lembaga sosial dapat baik. Jadi kita sudah membahas mengenai norma ya, kita sudah belajar mengenai norma, dan kita juga sudah membahas mengenai lembaga sosial. Jadi norma dan lembaga sosial itu erat kaitannya dengan pranata atau peraturan gitu ya. Pranata sosial, peraturan-peraturan sosial. Kemudian bagaimana sih caranya norma itu dibentuk agar terjadi hubungan yang baik, agar terjadi kesinambungan, hubungan yang baik antara manusia, kemudian masyarakat dan lembaga sosial itu sendiri. Nah, pertama kita mengenal yang namanya norma dalam masyarakat. Nah, supaya hubungan manusia dalam masyarakat dapat baik, maka diciptakan suatu norma. Jadi kok kenapa gitu ya? Nah, norma itu dalam masyarakat itu diperlukan karena untuk ini supaya hubungan manusia dalam masyarakat itu dapat baik. Nah, asal mula norma terbentuk secara tidak sadar, kemudian lama-kelamaan terbentuk atau dibuat secara sadar. Nah, kenapa sih di sini dikatakan kalau misalnya norma itu perlu gitu untuk supaya hubungan manusia atau masyarakat itu dapat lebih baik. Nah, norma itu kan aturan ya. Coba bayangkan kalau misalnya tidak ada aturan gitu ya, tidak ada aturan di dalam masyarakat, tidak ada aturan
dalam kehidupan manusia. Nah, bagaimana uh, judgement baik dan buruk di dalam pergaulan masyarakat? Bagaimana judgement yang baik dan tidak baik gitu di dalam masyarakat? Nah, oleh karena itu norma itu adalah salah satunya adalah fungsi tadi untuk mengatur hubungan antar manusia. Jadi kita bisa membedakan baik dan buruk, kita bisa membedakan mana yang dilarang, mana yang tidak, kemudian melakukannya atau tidak melakukannya. Itu salah satunya adalah dengan norma, gitu kan? Nah, mengenai asal mula norma, terbentuk secara tidak sadar, kemudian lama-kelamaan terbentuk atau dibuat secara sadar. Misalnya nih, dahulu ya, misalnya dulu nih ya, dulu dalam jual beli misalnya, dalam jual beli seorang perantara kan makelar ya. Seorang perantara atau makelar itu tidak harus diberi bagian dari keuntungan. Tetapi lama-kelamaan bahwa seorang perantara harus mendapatkan bagian. Dan ditetapkan siapa yang menanggung, pembeli atau penjual. Nah, ada juga suatu perjanjian yang tertulis seperti masalah-masalah pinjam-meminjam uang, sewa-menyewa, dan lain-lain. Nah, dengan demikian norma-norma yang ada dalam masyarakat itu mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Kenapa tadi kok misalnya di sini saya memberi contoh dalam hal jual beli. Oke, Mbak Karisma, selamat malam. Oke. Kita sekarang sedang membahas mengenai norma dibentuk agar terjadi hubungan manusia, masyarakat, dan lembaga sosial atau dapat baik. Oke. Nah, kenapa tadi kok saya memberi contoh gitu? Kalau misalnya asal mula norma itu terbentuk secara tidak sadar, kemudian lama-kelamaan itu terbentuk atau dibuat secara sadar. Kenapa kok contoh yang saya contohkan tadi itu adalah perantara dalam hal dagang. Nah, mungkin kalau zaman dulu ya, orang perantara ya dalam hal jual beli itu dia hanya menolong gitu, hanya menolong. Namun karena frekuensinya yang terlalu banyak gitu ya, frekuensi yang banyak, akhirnya si perantara ini berpikir, oh kenapa saya tidak mengambil keuntungan gitu, kenapa saya tidak mengambil keuntungan dari jasa saya ini, membantu ini gitu. Kemudian akhirnya sekarang menjadi hal yang common, menjadi hal yang biasa gitu, menjadi hal yang itu dibenarkan gitu ya. Kalau misalnya menjadi perantara, makelar itu ya sesuatu hal yang boleh dan boleh mendapatkan keuntungan gitu. Tidak seperti dahulu kala yang misalnya notabene atau fungsi dari perantara pada zaman itu hanya jasa no fee gitu, jasa yang no fee yang pure hanya membantu. Namun sekarang kita bisa lihat gitu, orang jual beli mobil, orang jual beli apapun lah itu banyak makelar gitu, banyak perantara yang mana itu sah-sah saja kalau misalnya mendapatkan keuntungan. Nah, itu secara tidak sadar bahwa norma itu terbentuk sendiri gitu secara tidak sadar. Kemudian ada juga yang dibuat itu secara sadar, misalnya masalah pinjam meminjam gitu ya. Kemudian masalah sewa yang mana di dalam sewa misalnya di dalam sewa itu dibuat secara sadar kalau misalnya ditentukan fee. Karena kenapa? Karena ya barang yang kita punya dipakai oleh orang. Nah, itu adalah salah satu contoh pentingnya norma atau aturan dalam segala hal yang mana itu mencakup hubungan manusia, baik itu dalam jual beli, pinjam meminjam maupun sewa menyewa, seperti itu. Nah, dengan demikian maka norma yang ada dalam masyarakat itu memiliki yang namanya atau mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Seperti apa sih? Jadi ada beberapa pengertian ya. Nah, untuk membedakan kekuatan mengikat dari norma-norma tersebut, dibedakan adanya 4 pengertian. Yang pertama adalah cara atau usage. Nah, ini lebih jelas hubungan antara individu dalam masyarakat ya. Nah, suatu kelainan terhadap masyarakat tak ada sanksi yang lebih berat tetapi hanya sekedar dari individu yang dihubungi. Maksudnya apa sih ini? Jadi, untuk membedakan kekuatan mengikat dari norma-norma. Jadi, norma-norma seperti yang saya katakan tadi itu
memiliki kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Nah, untuk membedakan kekuatan mengikat dari norma-norma tersebut, maka dibedakan menjadi 4 ini. Ada cara atau usage, kemudian yang kedua ada kebiasaan atau folkways, ketiga ada kelakuan atau mores, dan customs atau adat. Maksudnya apa nih cara atau usage? Nah, ini lebih jelas hubungan antar individu dalam masyarakat. Nah, suatu kelainan terhadap masyarakat tak ada sanksi yang lebih berat, tetapi hanya sekedar dari individu yang dihubungi. Misalnya contoh nih, setiap orang memiliki tata cara untuk makan dalam suatu pertemuan. Nah, ada yang makan tanpa mengeluarkan suara dan ada yang makan bersuara. Nah, kalau terjadi demikian, misalnya bersuara nih, biasanya dianggap tidak sopan. Nah, hal ini juga akan menyangkut kepada orang yang diajak makan. Jadi, ini kalau cara atau usage itu lebih ke hubungan antar individu dalam masyarakat. Misalnya, pernah nggak mendengar tadi seperti yang saya contohkan, misalnya dalam tata cara makan aja di dalam masyarakat ya. Ada yang mana kalau di Jawa gitu ya, kalau saya makan kecap gitu, makan ada suaranya gitu kan, itu dianggap tidak sopan. Itu dianggap tidak sopan. Kemudian misalnya ada lagi cara ketika kita selesai makan, misalnya sendok harus dibalik gitu kan, nggak boleh terbuka. Nah, apabila misalnya kita tadi makan bersuara, kemudian setelah makan tidak rapi gitu kan, maka itu akan menyangkut atau akan berhubungan dengan orang yang kita ajak makan, orang yang kita ajak makan bersama tadi. Nah, oleh karena itu levelnya di sini, kekuatan dari norma-norma itu ada levelnya gitu, ada level kekuatannya. Nah, kalau cara yang saya jelaskan tadi, cara atau usage tadi, misalnya cara makan atau cara selesai makan tadi, itu lebih jelasnya itu hubungan antar individu dalam masyarakat. Jadi lebih ke hubungan antar individu dalam masyarakat, seperti itu. Dalam masyarakat tertentu. Kemudian yang kedua, kebiasaan atau folkways. Apa sih kebiasaan atau folkways? Yaitu suatu perbuatan yang diulang dalam bentuk yang sama. Terbukti orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Ya, ini seperti itu. Jadi kekuatan mengikat dari norma-norma kedua ya. Itu contohnya adalah kebiasaan yang mana suatu perbuatan yang diulang dalam bentuk yang sama. Terbukti orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Contohnya apa nih? Ada yang bisa memberi contoh nggak? Kalau misalnya norma ini kebiasaan atau folkways. Ada yang bisa memberi contoh nggak? Misalnya suatu perbuatan yang diulang dalam bentuk yang sama, yang mana majority konsensus mengatakan itu baik gitu ya, mengatakan itu baik dan terbukti orang banyak menyukai tersebut, kemudian diulang, kemudian dilakukan lagi, ditiru oleh kebiasaan, oleh banyak orang, kemudian menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu kemudian menjadi norma, yang mana jelas itu memiliki kekuatan mengikat gitu. Ada yang bisa memberi contoh nggak? Kebiasaan baik ya dan akhirnya ditiru kemudian menjadi kebiasaan, menjadi suatu norma atau aturan misalnya. Nah, seperti yang dikatakan Mbak Naisha tadi, di Jawa sama orang tua itu harus berbicara pakai Jawa halus. Nah, itu awalnya adalah suatu kebiasaan yang mana itu diamini oleh banyak orang gitu ya. Sehingga menjadi suatu norma, ya. Suatu aturan gitu. Menjadi suatu aturan yang mana itu mengikat kan ya, mengikat bagi orang-orang Jawa gitu. Kalau misalnya yang mana kalau kita ngomong sama orang tua itu harus sopan, harus menggunakan bahasa halus. Nah, seperti itu ya.
kemudian menjadi kebiasaan dan dilakukan oleh banyak orang. Nah, selain itu misalnya nih ya, orang memiliki kebiasaan untuk memberi hormat kepada orang tua dengan cara misalnya mencium tangan misalnya. Nah, orang-orang berpikir bahwa atau percaya bahwa atau setuju gitu bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik gitu kan, tidak menyimpang gitu. Sehingga bahkan baik gitu ya. Sehingga banyak orang-orang yang meniru. Semakin banyak orang yang meniru, dilakukan terus-menerus, menjadi kebiasaan dan sampai akhirnya itu menjadi suatu norma dan aturan. Itu adalah contoh bahwa kebiasaan atau fokus itu tadi ya, sebagai norma yang memiliki kekuatan mengikat. Kemudian selanjutnya ada tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan adalah tata kelakuan adalah suatu cara berperilaku yang diakui oleh masyarakat, sedangkan kebiasaan tidak semata-mata dianggap cara berperilaku saja, tetapi diterima sebagai norma pengaturan, maka kebiasaan tadi disebut mores atau tata kelakuan. Jadi ya, tata kelakuan itu beda dengan kebiasaan. Ya, tata kelakuan adalah suatu cara berperilaku. Jadi tata kelakuan namanya juga tata. Tata itu berarti kan cara kan. Tata kelakuan. Kelakuan berarti perilaku. Jadi tata cara perilaku. Yang mana diakui oleh masyarakat ya. Diakui oleh masyarakat. Sedangkan bedanya dengan kebiasaan, tidak semata-mata dianggap cara berperilaku saja. Kalau kebiasaan itu tidak cara berperilaku saja, tetapi diterima sebagai norma pengaturan. Maka kebiasaan tadi disebut sebagai mores atau tata kelakuan seperti itu. Nah, tata kelakuan tersebut di suatu pihak memaksakan pada suatu perbuatan dan di lain pihak melarangnya sehingga secara masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatan dengan tata kelakuan. Nah, kenapa sih tata kelakuan ini kok sangat penting gitu, sangat diperlukan? Misalnya dalam masyarakat ya, tata kelakuan itu diperlukan karena dapat menjaga solidaritas, misalnya kekompakan antara anggota masyarakat. Kemudian tata kelakuan juga memberikan batas-batas pada kelakuan individu ya kan, jelas ya. Jadi sekaligus merupakan alat bagi pemerintah untuk memerintahkan pada suatu anggota masyarakat. Kemudian tata kelakuan juga dapat mengidentifikasi individu dengan kelompoknya juga. Jadi kenapa? Karena tata kelakuan itu ini dapat memaksa orang agar menyesuaikan diri dengan aturan yang ada pada lingkungan tertentu. Sehingga misalnya di daerah A bukan meminta tapi mensyaratkan masyarakatnya melakukan kegiatan A, B, atau C misalnya. Nah, syarat yang dimiliki oleh masyarakat di daerah A misalnya itu berbeda dengan di daerah B dengan di daerah C. Nah, oleh karena itu tata kelakuan itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi gitu individu dengan kelompoknya, seperti Mbak Naisha tadi yang dikatakan Mbak Naisha, seperti perempuan berhijab gitu. Misalnya perempuan berhijab ya, perempuan berhijab misalnya kita nggak usah ngomongin masalah ini, nggak usah ngomongin hijab misalnya antara Indonesia dengan Taiwan misalnya, jelas ya. Kalau karena di sini agamanya bukan Islam. Kita taruhlah saja misalnya ada daerah tertentu ya, daerah mana tuh? Yang Aceh misalnya. Daerah Aceh yang mana perempuannya itu harus berhijab gitu kan kalau muslim. Atau dengan daerah misalnya Medan misalnya. Atau mana nih yang nggak berhijab ya? Yang nggak ada aturan seperti itu, misalnya kita bandingkan misalnya dengan Papua misalnya. Nah, tata kelakuan di Papua dan di di Aceh itu kan berbeda. Misalnya Aceh mensyaratkan wanita harus berhijab, kemudian di Papua tidak ada aturan seperti itu.
Nah, itu sudah teridentifikasi, oh, eh, ciri-ciri dari orang Papua seperti ini, kan? Ciri-ciri orang Aceh seperti ini, gitu kan. Jadi aturan yang tadi diterapkan oleh pemerintah atau orang-orang di Aceh tadi itu dapat menjadi ciri khas, menjadi uh, identifikasi gitu bagi masyarakat di Aceh bahwa itulah ciri-ciri mereka gitu ya. Bisa teridentifikasi dengan misalnya hijab yang dipakai gitu. Bukan misalnya aturan di Papua itu jelek gitu karena tidak disuruh hijab, bukan, namun kita membicarakan tentang identifikasi dari tata kelakuan masyarakat di daerah tersebut. Oke, kita tidak membicarakan tentang judgement mana yang baik dan mana yang buruk. Tadi, kemudian selanjutnya adalah mengenai adat atau customs. Apa sih gitu kan? Apabila anggota masyarakat melanggar adat istiadat, akan menerima sanksi yang keras dan kadang-kadang tidak secara langsung. Contohnya apa nih? Bisa beri contoh nggak? Yang mana adat? Pernikahan orang Padang dilarang dengan orang Jawa. Tadi kalau misalnya adat itu gini Mbak, apabila anggota masyarakat melarang adat istiadat, maka penerima sanksi yang keras ya, maka akan menerima sanksi yang keras. Nah, apabila pernikahan orang Padang dilarang dengan orang Jawa, ini Mbak Naisha taunya yang melarang misalnya keluarganya atau sukunya, suku Jawa atau suku Padangnya nih Mbak. Dan sanksinya apa kira-kira Mbak Nai? Kalau misalnya orang Jawa menikah dengan orang Padang nih. Oh, suku Padang nggak boleh ya nikah sama orang Jawa? Masa sih? Apa iya? Gimana Mbak, Mbak Nai ceritanya nih? Saya malah penasaran, saya malah soalnya nggak pernah dengar gitu. Orang Padang dikeluarkan dari keluarga atau marga dan tidak mendapatkan hak waris. Nah, oke, kalau misalnya memang itu benar ya seperti itu, yang seperti diketahui Mbak Nai, maka itu adalah salah satu contoh gitu bahwa adat itu merupakan atau custom bisa menjadi norma yang mana dia memiliki kekuatan mengikat yang sangat um, ini apa namanya kuat gitu ya bagi individu yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kalau di Aceh, kalau keluar rumah harus pakai hijab, kalau tidak akan didenda. Ya itu teman saya juga katanya kayak gitu kalau yang di Aceh. Nah seperti itu contohnya tadi ya. Kalau misalnya orang Padang dikeluarkan dari keluarga gitu dan mendapatkan tidak mendapatkan hak waris. Kalau misalnya nikah dengan orang Jawa. Kemudian kalau di Aceh orang pulang keluar tidak memakai hijab maka akan didenda. Nah, itu contohnya ya bahwa adat itu memiliki level ya kekuatan yang mengikat ya sebagai jati dirinya sebagai norma seperti itu. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai kelakuan sangat penting ya diperlukan dalam hal kita membahas mengenai kelakuan ya tata kelakuan. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai kekuatan mengikat dari norma-norma yang dapat dibedakan menjadi 4 caranya, kemudian kebiasaan, kemudian tata kelakuan dan custom.
Nah, mengenai tata kelakuan tadi kita sudah membahas bahwa tata kelakuan itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu yang atau menjadi ciri-ciri individu di masyarakat tertentu untuk mengelompokkan masyarakat tertentu, gitu kan? Nah, kita sekarang membahas kenapa sih kok kelakuan itu sangat diperlukan gitu, sangat tata cara dalam kelakuan itu sangat penting diperlukan. Kayaknya jelas ya, jelas gitu kenapa kok sangat diperlukan. Kenapa kok kelakuan atau tata berperilaku itu diperlukan gitu dalam masyarakat sehingga perlu dibentuk norma gitu kan. Yang pertama adalah tata kelakuan menjaga solidaritas antara anggota masyarakat. Nah, ada yang bisa memberi contoh ini nggak? Kalau misalnya kelakuan itu dapat menjaga solidaritas antara anggota masyarakat. Contohnya misalnya seperti ini ya. Misalnya nih ya, jadi kan setiap masyarakat itu memiliki tata kelakuan sendiri-sendiri ya. Nah, misalnya hubungan pria dan wanita itu berlaku sebagai semua orang ya, dengan semua usia. Misalnya tata kelakuan tersebut menjaga keutuhan dan kerjasama antara anggota masyarakat. Jadi, misalnya tata kelakuan yang menjaga solidaritas antara anggota masyarakat, misalnya contohnya adalah yang dicontohkan Mbak Miri adalah gotong royong atau misalnya kerja bakti. Atau misalnya tata kelakuan sebagai di dalam ini misalnya di dalam antar keluarga di dalam masyarakat misalnya. Jadi yang mana misalnya hubungan antar tetangga misalnya itu harus seperti apa gitu kan. Kemudian tidak boleh apa gitu kan, misalnya tadi selain gotong royong atau kerja bakti misalnya apa ya, solidaritas itu ya. Misalnya kalau misalnya ada yang sakit itu attitude-nya sebaiknya itu seperti apa gitu. Nah, sebagai tetangga kita menolong gitu kan. Kemudian kalau misalnya ada yang hajatan, misalnya ada yang hajatan kita datang gitu kan, kita datang berkunjung memberikan hadiah gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa tata kelakuan itu dapat menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Ini Mbak Karisma kenapa ya kok masuk keluar ini kenapa nih? Nah, kemudian selanjutnya tata kelakuan memberi batas-batas pada kelakuan individu sekaligus merupakan alat bagi pemerintah untuk memerintahkan pada suatu anggota masyarakat. Ini kayaknya jelas ya. Kemudian yang ketiga, tata kelakuan mengidentifikasi individu dengan kelompoknya. Di satu pihak, tata kelakuan memaksa orang agar menyesuaikan diri dengan tindakan-tindakan tata kelakuan kemasyarakatan yang berlaku. Ini juga sudah saya jelaskan tadi, bahwa tata kelakuan itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi. Oh, ini dari masyarakat mana, ini dari kelompok masyarakat mana, ciri-ciri seperti ini gitu kan. Di fungsi dari tata kelakuan selain menjaga solidaritas, kemudian memberikan batas-batas ya, kelakuan individu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak, dan ini juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi individu di dalam kelompoknya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai norma di dalam masyarakat, yang mana fungsinya adalah tadi ya, menjaga hubungan baik antar masyarakat ya, jelas ya.
Nah, sekarang kita membahas tentang norma keagamaan. Nah, norma keagamaan ya berasal dari rangkaian peraturan bagi orang yang percaya terhadap perintah dari Tuhan atau kehendak Tuhan, Tuhannya ya. Jadi norma ini berasal dari rangkaian peraturan bagi orang yang percaya terhadap perintah dari Tuhan atau kehendak Tuhan. Nah, kalau misalnya orang Islam berarti aturan-aturannya terbukukan dalam Al-Quran misalnya kan. Kita percaya di dalam Al-Quran. Kemudian kalau misalnya orang Hindu, Buddha sudah kitabnya beda lagi gitu ya. Yang mana apa saja yang tertulis di kitab-kitab. Kalau misalnya kita Islam Al-Quran, kemudian kita kalau di agama lain misalnya Kristen adalah Bible gitu kan. Apa sih namanya? Kitab orang Kristen itu apa? Kok saya lupa ya? Bimbel saya ini, Injil ya, oke. Injil gitu kan. Nah, itu merupakan yang ada di dalamnya itu aturan ya, norma, yang mana aturan itu merupakan rangkaian peraturan yang kita percaya bahwa itu adalah aturan dari Tuhan kita gitu. Sehingga kita harus mengikutinya. Nah, ketika kita membicarakan tentang norma agama, maka norma keagamaan, maka akan erat kaitannya dengan agama gitu kan. Nah, apa sih agama? Nah, jelas ya seperti yang kita ketahui bahwa agama adalah satu-satunya yang mendorong terbesar ya dalam mengatur tingkah laku perbuatan manusia. Jadi kira-kira benar nggak Mbak statement saya ini? Jadi kalau misalnya saya mengatakan bahwa agama adalah satu-satunya pendorong terbesar yang mengatur sikap atau tingkah laku kita. Kira-kira statement saya benar nggak tadi? Jadi agama adalah pendorong terbesar yang mana itu mengatur tingkah laku kita sebagai manusia yang hidup di dunia. Kira-kira benar nggak kalau saya berstatement seperti itu? Nah, Mbak Naisha setuju ya, setuju Miss pegangan hidup. Jadi agama adalah ini ya, pegangan utama gitu, norma utama, yang mana itu menjadi pendorong terbesar, menjadi aturan utama ya dalam kita melakukan atau dalam kita berbuat ya, dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini gitu kan ya. Jadi benar ya statement saya tadi ya, dibenarkan oleh Mbak Naisha, setuju ya. Jadi tadi, kemudian peranan agama sangat penting untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, jelas. Misalnya manusia jangan membunuh, misalnya jelas ya. Manusia juga tidak boleh berkelahi, kemudian mencuri juga tidak boleh, kemudian berkhianat tidak boleh, gitu kan. Sehingga jelas bahwa norma agama, kedudukan norma agama itu sangat penting sebagai pendorong utama dalam tingkah laku manusia. Nah, tadi ya, kalau misalnya saya berstatement seperti tadi, bahwa agama itu adalah faktor utama yang mendorong manusia itu berbuat baik gitu kan. Nah, namun bagaimana dengan orang yang tidak memiliki agama gitu kan? Dia yang ateis gitu, yang tidak memiliki agama. Nah, ada juga gitu orang yang tidak percaya pada hukuman Tuhan. Kalau kita kan percaya ya. Kalau misalnya, kenapa kok kita harus berbuat baik? Karena akan ada kehidupan setelah ini, akan ada akhirat gitu kan. Sehingga kita akan berusaha hidup sebaik mungkin. Karena kita takut kalau misalnya nanti di akhirat kita akan mendapatkan hukuman, karena kita percaya itu.
Nah, namun ada orang nih yang tidak percaya pada hukuman Tuhan atau kutukan Tuhan. Kemudian dia juga tidak merasa mendapatkan tuntutan seperti kita. Jadi kita dituntut untuk selalu hidup berbuat baik gitu kan, untuk selalu beribadah gitu kan. Sholat 5 waktu misalnya kita Islam, puasa gitu kan wajib. Nah, bagaimana dengan mereka dengan yang tidak memiliki merasakan mendapatkan tuntutan seperti kita? Nah, kalau misalnya nih ya, oke, misalnya di mulut mereka tidak mengatakan kalau misalnya mereka itu percaya bahwa ada gitu Tuhan, bahwa ada hukuman, ada kutukan dari Tuhan apabila kita tidak melakukan kebaikan. Namun apabila teliti, apabila dia diminta untuk mengakui, di dalam hati kecilnya itu menganggap sepi, dijauhi oleh orang sekelilingnya. Nah, pernah ada survei yang mengatakan seperti ini, Mbak. Saya pernah dengar ya, survei yang mengatakan seperti ini. Tidak survei atau cerita atau apa ya. Intinya, ya oke lah, research gitu ya. Study yang mengatakan bahwa ada seorang ateis pun gitu, seorang yang tidak memiliki agama sekalipun, apabila dia itu berada dalam keadaan yang terdesak, benar-benar terdesak, secara tidak sadar, maka yang akan keluar dari mulutnya itu kata-kata semacam ini. Oh my God, help me. Oh my God, help me. Jadi, ya Tuhan tolong aku. Jadi, meskipun dia ateis pun tidak percaya kepada Tuhan, namun ketika orang tersebut di dalam keadaan tersesat, itu akan muncul sendiri, akan muncul statement seperti itu, yang mana itu menandakan bahwa ya memang ateis sekalipun itu percaya gitu di dalam hati kecilnya bahwa ada Tuhan, ada zat lain selain manusia, yang mana itu memiliki the biggest role ya, bahkan the main role gitu kan, yang mengatur kehidupan manusia. Nah, jadi norma agama itu sangat penting, bahkan yang mana selain dapat mengatur kelakuan, attitude manusia dalam bertingkah, dalam berperilaku, itu juga dapat memberikan ketenangan bagi siapapun yang mempercayai atau yang memiliki agama gitu kan. Bahkan tadi dikatakan bahwa seorang ateis pun dalam keadaan tersesat pun yang keluar, kata-kata yang keluar pun akan seperti tadi, semacam tadi, oh my God, help me. Nah, kenapa sih kok ateis itu dikatakan pada research tadi itu seperti itu? Kenapa? Karena dengan mengatakan oh my God, help me, dia meminta pertolongan sehingga akan tercipta suatu ketenangan gitu. Ketika kita meminta tolongan, apa sih yang kita harapkan? Kan bantuan. Yang mana bantuan tersebut akan memberikan kita ketenangan gitu kan. Jadi tadi norma keagamaan itu benar-benar eksis gitu, benar-benar ada fungsinya. Bahkan bagi ateis sekalipun yang secara tidak sadar meyakini adanya Tuhan gitu. Oke, kemudian yang ketiga, norma hukum. Nah, norma ini membatasi tingkah laku dan perbuatan orang di dalam hubungan pamrih, yaitu kepentingan yang diperhitungkan untung ruginya. Jadi, norma ini, kalau misalnya norma keagamaan tadi lebih ke attitude, yang mana itu juga berhubungan dengan hati nurani dan psikologis dan masalah ketenangan tadi ya. Berbeda dengan norma hukum, kalau ini membatasi tingkah laku dan perbuatan orang di dalam hubungan pamrih, yaitu kepentingan yang diperhitungkan antara untung dan ruginya. Jadi norma hukum tuh misalnya misalnya nih ada perjanjian antara si A dan si B. Si A menyewa barangnya si B. Si B menyewanya misalnya dibayar di muka, kemudian nanti di akhir si A menyewa, si A misalnya menyewa barang dari si B. Nah, si A ketika menyewa barang dari si B, dia hanya memberikan uang muka misalnya. Perjanjiannya adalah nanti di ending, di akhir akan dilunasi.
Nah, pada akhirnya, pada masa sewa berakhir, si A tidak membayar ke si B. Sehingga si B kan rugi karena dia sudah meminjamkan barangnya tadi ke si A, namun dia tidak membayar si A-nya. Nah, itu di situ berlaku norma hukum yang mana si B membuat rugi si A, sehingga misalnya si B dapat menuntut si A. Nah, di situ akan berlaku norma hukum yang mana si B itu dapat menuntut haknya, dapat menuntut pamrihnya tadi ya, karena si A tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar sewa. Jadi kalau norma hukum itu dia lebih ke memperjuangkan pamrih, memperjuangkan apa yang harus didapat, keuntungan apa yang harus didapat, atau lebih menekankan pada ini ya, posisi untung rugi atau balance antara kewajiban seseorang dalam hal untung rugi seperti itu. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai beberapa norma. Nah, kemudian bagaimana sih perbedaan antara norma kesusilaan, norma keagamaan, dan norma hukum? Hampir sama gitu ya. Kalau misalnya tadi membayar sewa itu juga kan suatu hal yang diharuskan gitu ya, diharuskan di dalam agama. Kenapa? Karena apabila kita tidak membayar sewa itu kan zolim ya, kita berbuat jelek ya, tidak berbuat baik kepada orang, kita berbuat zolim gitu, jahat kepada orang. Nah, itu juga di dalam agama kan dilarang, dosa gitu. Kemudian dalam hukum kesusilaan itu termasuk nggak di dalam norma kesusilaan. Nah, oleh karena itu di sini kita akan membahas mengenai norma kesusilaan, norma keagamaan, dan norma hukum. Itu kan sepertinya nyerempet-nyerempet gitu, sepertinya hampir sama. Nah, apa sih bedanya gitu? Lebih spesifik perbedaannya itu seperti apa gitu kan? Kok sepertinya kayaknya sama aja gitu. Nah, ini yang membedakan. Jadi norma kesusilaan, keagamaan, dan norma hukum membedakan kewajiban dan pantangan yang sama. Misalnya, dilarang orang mencuri, tetapi masing-masing mempunyai tujuan yang berlainan. Jadi, baik norma kesusilaan, norma keagamaan, dan norma hukum itu ini membedakan kewajiban dan pantangan yang sama. Jadi, misalnya contoh, norma kesusilaan, norma keagamaan, dan norma hukum itu sama-sama melarang mencuri. Namun, kenapa sih kok norma agama itu nggak boleh gitu? Kenapa sih norma agama itu melarang seseorang untuk mencuri? Kenapa sih norma agama itu melarang, norma kesusilaan itu melarang orang untuk mencuri? Kemudian, kenapa sih norma hukum melarang orang untuk mencuri? Itu tujuannya berbeda-beda. Jadi, sama-sama melarang hal yang buruk, namun tujuannya itu berbeda. Nah, di sini perbedaannya itu di sini. Jadi, baik norma susila, norma agama, dan norma hukum itu sama-sama melarang mencuri. Namun, alasannya, norma susila, norma keagamaan, dan norma hukum itu dalam melarang mencuri itu berbeda-beda. Prinsipnya itu berbeda-beda, alasannya itu berbeda-beda. Oke, kita lihat di sini. Nah, norma kesusilaan dan norma agama melarang orang mencuri karena dia cenderung ingin menguasai sikap atau tingkah laku atau perbuatan orang. Yang mana kalau norma agama dan norma kesusilaan itu ingin ya setiap individu supaya menjadi baik dalam batinnya maupun tindakannya. Jadi tadi ya, kalau norma agama itu dia ingin gitu, tujuannya adalah tadi menjadikan individu menjadi lebih baik dalam hal batin maupun tindakannya. Kemudian kenapa sih norma hukum kok melarang gitu ya? Karena norma hukum itu menghendaki agar hidup di dalam masyarakat itu tidak ada pelanggaran. Jadi dia lebih ke untung rugi, lebih ke right and obligation. Jadi lebih ke mengatur tentang tidak ada pelanggaran. Tidak ada pelanggaran hak milik dari kepentingan orang kepada orang lain.
Jadi tadi sama-sama melarang mencuri, tapi kok kenapa sih di norma sosial itu dilarang mencuri? Kenapa sih norma agama melarang? Kenapa sih norma hukum melarang? Sama-sama melarang, namun reasonnya itu beda. Kalau norma agama dan norma kesusilaan itu lebih mengatur keperbuatan manusia, yang mana kalau norma agama itu dia ingin gitu mengatur individu menjadi lebih baik dalam batinnya maupun tindakannya. Kemudian kalau norma hukum menghendaki agar di dalam masyarakat itu em, tidak ada pelanggaran dan tidak ada yang mengganggu kepentingan orang lain seperti itu. Nah, ini Mbak Mary tanya, kalau rentenir itu gimana, Miss? Gimana Mbak? Maksudnya Mbak Mary nih. Gimana Mbak Mary maksudnya? Maksudnya masuk dalam norma hukum, norma keagamaan atau norma kesusilaan seperti itu? Atau gimana Mbak? Gimana maksudnya Mbak Mary? Jadi kalau tadi ya, kalau rentenir misalnya katanya Mbak Mary, ya baik norma kesusilaan, norma keagamaan, dan norma hukum. Gimana ya kita menganalisnya kalau rentenir ya? Kalau rentenir ya, kalau secara agama, kalau dalam norma agama itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia kan zolim ya. Kita meminjamkan kemudian mendapatkan meminta balas jasa yang berupa bunga sangat besar gitu, meminta balas jasa berupa bunga dan apalagi sangat besar gitu kan ya persenannya kalau rentenir. Nah itu jelas ya dihukum di dalam norma agama itu dilarang. Kemudian kalau dalam norma hukum misalnya, kita membicarakan tentang keagamaan dan norma hukum aja ya. Kalau Pak Susila itu intinya tentang perbuatan. Kalau norma hukum, apakah eh, norma hukum itu melarang rentenir? Kok sepertinya tidak ya? Jadi rentenir itu dibolehkan saja kan ya di dalam hukum asal mereka berdua itu sama-sama setuju gitu kan. Asal orang yang dihutangi membayar. Seperti itu kan? Ya enggak? Jadi kalau kita membicarakan tentang rentenir itu di dalam keagamaan jelas ya dilarang gitu kan karena riba gitu, kita membicarakan tentang riba juga gitu, ada hubungannya dengan riba. Namun ketika kita bicara ke norma hukum, apakah rentenir itu dilarang? Kok sepertinya nggak dilarang ya? Tidak ada aturan yang melarang rentenir. Nah, tapi dan itu berlaku di masyarakat kan Mbak Mary, dan asal kalau norma hukum tadi asal sama-sama setuju antara yang si peminjam dan meminjam, dan asal orang yang meminjam pun bisa membayar gitu kan, seperti itu. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai norma lain, yaitu norma kelaziman atau folkways. Apa sih norma kelaziman? Yaitu tata aturan seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu kegiatan yang didasarkan pada tradisi atau kebiasaan. Ada yang bisa beri contoh nggak ini kalau norma kelaziman? Contoh misalnya ya, namanya juga lazim, norma kelaziman atau norma kelaziman itu kata lainnya adalah norma kebiasaan. Yang mana itu merupakan aturan seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu kegiatan yang didasarkan pada tradisi atau kebiasaan. Nah, Mbak Miri nih, wayangan setiap bulan Suro. Atau misalnya cara menerima tamu, cara berbicara, cara makan, cara minum tadi juga ya. Nah, orang yang melanggar ini
akan mendapatkan cacian atau celaan dari orang lain atau masyarakat pada umumnya. Kalau wayangan setiap bulan suro, kalau misalnya tidak melakukan, ada nggak Mbak kira-kira cacian, celaan dari masyarakat pada umumnya? Wayangan setiap bulan suro itu dilakukan oleh masyarakat di daerah tertentu ya, tidak secara individu ya, jadi masyarakat ya. Kalau yang saya eh, contohkan tadi kan itu kan seseorang. Kalau cara makan, cara minum, cara apa gitu kan itu seseorang gitu kan. Cara ngomong gitu kan seseorang. Ya Mbak Anamistika, malam. Iya, Mbak Anamistika masuk selalu telat kenapa gimana? Selesai kerja, pulang dari rumah sakit, Miss. Oke. Mbak Anamistika ini kerjanya di mana, Mbak? Mbak Anamistika kerjanya di rumah sakit ya? Ini ada Mbak Ning masuk lagi nih, kalau malam pada bisa malah. Padahal udah mau jam 11 ini mau jam selesai. Nah, oke, kita lanjut ya. Norma kelaziman yaitu tata cara seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu kegiatan yang didasarkan pada tradisi atau kebiasaan. Yang mana kalau misalnya orang tidak atau kelompok tidak melakukan itu, maka akan mendapatkan celaan baik secara langsung dan tidak langsung. Kalau saya mencontohkan tadi, cara individu itu cara orang makan misalnya. Kalau Mbak Mary tadi mencontohkan acara bayangan di bulan suruh misalnya. Nah ini Mbak Anamistika, kerja jaga akong kalau jam 7 sampai jam 10.30, malam pulang Miss jaga aman. Oke. Jadi nggak apa-apa ya Mbak, pulang langsung masuk nggak apa-apa. Nah ini yang terakhir mengenai norma kesusilaan atau MORS. Jadi ini kita bahas lebih dalam mengenai norma kesusilaan di sini. Di norma kesusilaan atau MORS adalah salah satu aturan yang erat kaitannya dengan hati nurani dan keyakinan agama. Jadi kalau kita membicarakan tentang kesusilaan itu erat kaitannya dengan hati nurani dan agama, yang mana norma kesusilaan itu sama dengan norma agama, ingin mengatur seseorang batinnya, hatinya, dan perbuatannya untuk senantiasa berbuat baik. Seperti itu. Nah, sebenarnya juga pertemuan kali ini tuh saya ingin menerangkan, nah ini mumpung ada banyak orang ya, mengenai tugas bahasa Inggris. Hmm. Nah, oke, saya upload dulu ya tugas bahasa Inggris ya. At the moment. Nah, kalau misalnya um, bahasa Inggris, sosiologi, iya pelajarannya kayak gini, kita lebih ke diskusi gitu. Oh, bentar ya, gimana ya? Hmm. Kelas ini sudah tahu belum kalau akan ada tugas presentasi bahasa Inggris? Udah tahu ya? Kemarin karena yang masuk cuma Mbak Nai sama Mbak Mary kemarin yang masuk. Jadi gini,
Saya pengen beberapa teman sudah inbox ya. Jadi saya pengen kelas ini tuh belajar speaking ya, speaking bahasa Inggris. Oleh karena itu saya pengen bukan presentasi, apa sih namanya? Pokoknya intinya monolog. Tapi pakai slide juga boleh, pakai ini juga boleh. Jadi nanti saya akan beri tema ya. Saya akan beri tema. Saya akan beri beberapa tema, kemudian nanti terserah Mbak-mbak mau milih tema yang mana. Nanti saya akan beri sekitar 1 sampai 5 tema atau 1 sampai 3 tema lah. Nanti pilih salah satu, kemudian nanti presentasikan. Nah, isi presentasi tersebut adalah gampang kok presentasinya. Jadi, pertama, content of presentation. Yang pertama adalah introduction, ya. Pertama adalah introduction. Jadi perkenalan dulu. Namanya Mbak siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Anna Mistika misalnya. Now I would like to present about misalnya Mbak Anna misalnya memilih tema mengenai capital punishment. Apa sih capital punishment? Ada yang tahu nggak capital punishment itu apa? Capital punishment itu adalah hukuman apa? Capital punishment itu adalah hukuman mati. Jadi kita mengenal yang kedua ya, kita introduction diri kita, kemudian yang kedua kita introduction tentang topik. Okay, today I would like to talk about capital punishment misalnya. Nah, apa sih yang saya minta untuk presentasikan? Yaitu mengenai tentang argumen tentang tema yang kita pilih. Ya, kita pilih. Jadi, today I would like to talk about capital punishment. Kemudian kita mengungkapkan pendapat kita mengenai capital punishment. Misalnya, personally, I do agree with capital punishment misalnya. Why? Because I have some reasons. Because I have some reasons. Misalnya, kemudian kita ngomong the first reason is bla bla bla, the second reason bla bla bla, the third reason is bla bla bla. Kemudian kita beri conclusion. Kita beri conclusion. Kemudian closing. Jadi conclusionnya misalnya, okay, that's all. The conclusion. So, all in all, I conclude that death penalty is totally useful to decrease the number of apa sih kejahatan itu bahasa Inggrisnya?
the number of crime, misalnya the number of crime in this country, misalnya seperti itu. Jadi gampang aja. Jadi yang minta saya presentasikan adalah cuma introduction, perkenalan diri, kemudian memperkenalkan tema apa sih yang ingin kita ambil, kemudian mengenai ini pendapat kita, mengenai kita agree atau nggak agree gitu, kita agree atau bagaimana. Kemudian reasonnya itu apa, kita ungkapkan reasonnya. Kemudian conclusion dan closing. Seperti itu. Gimana? Gak ada suaranya. Masuk sih, Mbak Nay? Halo? Sekarang udah ada suaranya belum? Oke, sudah ada. Kira-kira jelas nggak ya dengan penjelasan saya mengenai tadi? Apa sih namanya itu? Kayaknya bukan presentasi deh kalau menurut saya, tapi ya monolog gitu. Mengungkapkan ide kita, bahwa kita tuh agree nggak sih? Agree atau disagree tentang kasus ini. Seperti itu. Ini gimana? Menurut saya dikasih materinya, Miss. Maksudnya gimana, Mbak Nay? Dikasih materinya misalnya gimana? Ini kalau Mbak Mary jelas. Kemudian kalau Mbak Nay ini gimana? Menurut saya dikasih materinya. Jadi kalau saya mintanya argumennya tuh terserah gitu. Nah, ini nanti saya kasih minimal argumen. Jadi harus ada misalnya 5 argumen. Kenapa kok agree gitu? Ada 5 misalnya. Nah, topiknya apa? Nah, ini benar. Topiknya apa, Miss? Kan tidak semuanya harus capital punishment. Harus saya dikasih materi. Nah, iya, nanti akan saya kasih. Nanti saya akan kasih beberapa topik ya. Nanti saya akan kasih beberapa topik, bukan capital punishment, tapi akan saya kasih beberapa topik yang mana nanti Mbak bisa milih. Tapi yang jelas paham dulu kan ya strukturnya, apa yang harus dilakukan, step-stepnya, langkah-langkahnya, strukturnya apa aja udah jelas kan? Kalau topiknya nanti saya kasih. Tidak semuanya capital punishment, intinya kita tentang controversial issue, tentang isu yang kontroversial. Gimana? Kalau Mbak Mary sama Mbak Nay kan kemarin datang nih. Nah, kalau Mbak Ana Mistika sama Mbak Hening nih, gimana, jelas gak kira-kira Mbak? Mbak Ana Mistika belum paham ya. Aduh, gimana ya jelasinnya? Jadi Mbak, saya ingin kelas ini belajar speaking ya. Belajar speakingnya dengan cara seperti ini. Nanti saya akan memberikan beberapa topik ya, controversial issue. Tentang beberapa controversial issues ya. Pertama misalnya tentang capital punishment. Kemudian yang kedua misalnya tentang abortion. Misalnya. Nah, kemudian misalnya nih ya, Mbak Ana Mistika misalnya contoh memilih kasus aborsi misalnya.
memilih kasus aborsi. Yang pertama yang harus strukturnya yang Mbak Ana melakukan adalah introduction. Introduction siapa? Yang introduction speakernya. Jadi introduction dirinya Mbak Ana Mistika. Hello, my name is Ana Mistika. Now I would like to explain about my argument about the topic, misalnya topiknya tentang abortion. Hello, my name is Ana Mistika. Now I would like to explain about my argument in abortion case misalnya. Kemudian misalnya I would like to say that I agree about abortion. Misalnya Mbak bilang misalnya agree. Why I say agree? Why do I say agree? Agree kenapa? Because I have some reasons. Nah, di sini ungkapkan reasons-nya. Alasannya misalnya the first, because abortion. Alasannya misalnya apa nih? Setuju aborsi karena it can decrease the number of apa misalnya bayi yang misalnya reasons I do agree with abortions in particular cases, misalnya di kasus tertentu. For example, for health cases misalnya untuk or for safe mother's life misalnya. Jadi misalnya seorang ibu dia apabila tidak melakukan aborsi, kan ada ya misalnya orang yang sakit terus kemudian harus ketika hamil dia harus membunuh bayinya misalnya, bukan membunuh ya. Ada pilihan dua misalnya, yang hidup ibunya atau yang hidup ibunya atau yang hidup anaknya misalnya seperti itu, untuk kesehatan misalnya. Kemudian yang kedua misalnya untuk apalah pokoknya reason yang lain. Nah, udah setelah itu ungkapkan konklusinya. Jadi Mbak Ana Mistika mengungkapkan conclusion. So my conclusion is abortion is good, atau apalah Mbak, menurut Mbak misalnya good or not good gitu kan. Setelah itu closing. Okay, that's all my argument, my explanation about abortion. Thank you, seperti itu. Jadi tidak usah yang susah-susah, sederhana aja. Yang penting ngomong. Gimana? Paham nggak Mbak Ana Mistika? Gimana Mbak Ani? Oke, paham ya? Oke, paham. Terus saya ini materinya sosiologi sebenarnya udah habis. Kita selanjutnya akan membahas tentang peran dan fungsi lembaga peranata sosial. Tapi oke. Atau kemarin sebenarnya mau saya kasih ini activity 8. Jadi ada
teks ya, ada teks. Kemudian saya minta teks ini untuk di retell. Retell itu artinya diceritakan kembali. Retell the text in activity 8 by using your own words. Jadi meretell, menceritakan kembali teks, paragraf ini. Teks 8 ini. Kira-kira pilih yang mana? Pilih yang tadi atau yang ini? Kalau ini tuh retell. Retell itu artinya menceritakan kembali. Namun bahasanya tidak persis seperti ini, harus menggunakan bahasa yang berbeda. Kira-kira mau pilih yang mana? Pilih yang tadi atau pilih yang ini? Intinya saya yang penting belajar speaking sih. Kira-kira ini lebih mudah yang mana, Mbak? Lebih pilih yang mana? Bikin sendiri aja yang tadi ya. Jadi bisa memilih kata-kata yang lebih gampang ya. Dan tadi kan argumen gitu ya. Kalau ini berarti ini tentang the good and bad. The advantage and the disadvantage of using mobile phones ini. Tentang keuntungan dan kerugian dalam menggunakan HP. Nah, oke, kemarin materi kita bahasa Inggris sampai gitu momen. Sampai ini ya. Nah, ini karena materi sosiologi kayaknya udah habis ya untuk pertemuan ini. Jadi ini saya selingi bahasa Inggris aja gimana? Masih ada 15 menit lah. Kita membahas tentang teks ini, mobile phone, good or bad. Kita diskusi tentang ini. Oke? Nah, ini kelihatan kan ya layarnya? Oke, saya bacakan ya. Jadi kita di sini akan bahas tentang the disadvantage and the advantage of using mobile phone. Jadi the good or bad, kebaikan dan keburukan ya, si positif dan negatif menggunakan mobile phones. Oke, everywhere you go nowadays. Jadi saya baca dulu aja ya, baru saya artikan. Everywhere you go nowadays, you see people using mobile phones. From school children to retired people, you see them talking in the supermarket, on trains, in the street, everywhere. So, what are the advantages of mobile phone? First of all, nah ini Mbak Mary tanya lagi, Miss, berarti topiknya tentang capital punishment dan abortion itu ya, Miss? Nanti topiknya saya attach aja ya. Nanti saya taruh di Saya taruh di mana? Di KPC, oke? Nanti saya bikinkan malam ini langsung. Bukan grup, tapi individu. Soalnya ngomongnya masing-masing. Oke? Nah, oke? Sudah nggak ada pertanyaan? Saya mulai ya baca teks ini ya. Oke, mobile phone. Mobile phones, good or bad? Everywhere you go nowadays, you see people using mobile phones. From school children to retired people, you see them talking in the supermarket, on trains, in the street, everywhere. So, what are the advantages of mobile phones? First of all, they are very convenient.
because you can phone from nearly anywhere. Another advantage is that they are really useful in emergency situations. For example, if you are alone in your car and it breaks down, you can get help quickly. In addition, you can also use your mobile phone to text your friends or connect to the net. However, there are disadvantages such as the cost. Mobile phone calls mobile phone calls cost more than normal calls. Furthermore, it can be annoying if you are on a train or a bus and you have to listen to someone else boring conversation. Finally, people can contact you anywhere, at any time, unless you switch your phone off. In conclusion, there are both advantages and disadvantages. And personally, I feel mobile phones are a good thing because they give us more freedom and make communication easier. Eh, jadi ini adalah teks ya. Ini adalah teks yang menceritakan tentang kebaikan dan keburukan menggunakan mobile phone. Nah, kalau setelah saya pikir-pikir kok apa namanya? Tadi saya minta tentang argumen ya, tentang argumen mengungkapkan argumen bahwa setuju atau enggak gitu, setuju atau enggak tentang penggunaan mobile phone. Gimana kalau ini tentang orang yang setuju dan tidak setuju seperti itu, atau salah satunya aja Mbak Elena? Soalnya kayaknya bentar banget nih kalau misalnya cuma ada satu sisi. Jadi membicarakan tentang pro dan kontranya. Oke, nanti saya bikinkan strukturnya aja ya. Nanti saya bikinkan strukturnya aja, kemudian nanti diisi berdasarkan idea masing-masing aja gitu ya. Oke, gitu aja lah. Nanti saya bikinkan gitu aja. Jadi apa yang perlu diomongkan, terus nanti dibikin aja gitu. Nah, kira-kira ini kan udah mulai minggu depan. Kira-kira siapa nih yang mau duluan? Jadi kira-kira nanti bikin kayak gini aja lah. Bikin kayak gini aja. Jadi topik, perkenalan, introduction, kemudian apa topiknya, kemudian kita membicarakan tentang pro dan kontranya atau advantage and the disadvantage, kemudian pendapat kita seperti apa, konklusi, closing deh, gitu aja. Nah, kira-kira oke, sekarang ada idea nggak? Sekarang bantu saya aja ya. Kira-kira tema yang bisa kita pilih apa? Kita bikin tema 3 aja ya. Capital punishment. Yang gampang-gampang aja. Ini gampang atau susah nih capital punishment? Kemudian yang kedua, abortion misalnya. Kemudian yang ketiga misalnya apa? Ada yang punya ide nggak?
Capital punishment abortion kira-kira terlalu berat nggak temanya? Nah, ini kemarin di sini yang dikasih contoh temanya adalah ini kerja di luar negeri. Kerja di luar negeri kemarin ini ya hampir ada diperdebatkan ya tentang kerja di luar negeri tidak diperbolehkan gitu ya. Tapi kemarin kayaknya aturannya tuh kerja di luar negeri sebagai apa gitu dulu deh Mbak kayaknya. Mbak Mary tentang foreign workers. Jadi kalau membicarakan tentang foreign workers, kita posisinya bukan yang kita posisinya berargumen sebagai foreign workers-nya atau negara yang ini menerima atau negara yang ditempati foreign workers. Kurang spesifik deh kayaknya. Oke, nanti tentang foreign workers, tapi nanti saya bikinkan lebih spesifik ya. Kemudian tentang ini ya. Tahu nggak ini? Free trading, perdagangan bebas, tahu nggak? Atau terlalu susah nih? Ya, berarti nanti seputar ini. Kalau capital punishment nggak terlalu berat kan materinya kan? Nggak terlalu berat kan? Abortion juga nggak terlalu kan? Free trading susah. Kalau abortion susah nggak? Masalah susah dan nggak susah itu tergantung sih kita tahu nggak masalah itu gitu. Iya, pokoknya kita pilih yang simpel aja ya. Nanti saya post aja ya aturannya. Nah, yang datang di sini mungkin tahu, tapi yang nggak datang kan nggak tahu. Nanti saya posting aja lah. Ini tapi sudah bertambah nih, sudah bertambah orangnya. Ada Mbak Ana dan Mbak Aning nanti biar gampang menjelaskannya ke yang lain, dibantu. Mungkin gitu aja ya. Kita akhiri kelas malam ini, nanti saya bikinkan soalnya. Kita berarti mulai minggu depan. Lah siapa nih yang mau pertama nih? Ini yang pertama siapa dulu? Tujuannya buat speaking ya. Ini yang pertama 2 orang, nanti Mbak Mary sama Mbak Naisha dulu ya. Minggu depan ya. Oke, Mbak Mary sama Mbak Nay ya. Ini bukan tugas kelompok loh ya, masing-masing loh ya.
Jadi dikirim ke inbox, maksudnya dikirim ke inbox gimana? Jadi ini tugasnya speaking, nggak perlu dikirim di inbox. Nah, nanti materinya ini nanti saya post di KPC aja. Oke? Presentasi langsung di kelas ya Mbak. Jadi itu seperti yang dikatakan Mbak Mary. Jadi presentasi langsung di kelas, bukan teks. Jadi speaking kok, presentasi langsung di kelas jadi. Oke, jelas ya? Iya, kita tulis, ya ditulis sendiri Mbak. Ya ditulis sendiri. Takut lupa. Dan nanti sebelum presentasi nanti saya kasih teksnya ya. Sebelum presentasi nanti saya kasih teksnya juga. Saya dikasih teksnya. Saya mau teliti teksnya, oke? Biar nanti bisa saya upload. Ya, nanti sebelum presentasi Mbak Nay sama Mbak Mary kasih teksnya ke saya. Oke, sudah ya, saya akhiri ya malam ini ya. Udah lebih waktunya. Ini saya extend tadi. Okay, that's all our class. Yeah, thank you for coming today, and then I hope this class will be useful for you all. And then let's close our class by saying Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And then don't forget to choose one of the topic that I will give to you all after this. Okay? Thank you and then good night. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.